Nah, adik-adik, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali materinya sekarang dari buku paket Matematika Tingkat Lanjut untuk SMA kelas 12 ya. Dari halaman 151 sampai dengan 160. Yang mana nanti kita akan belajar bersama tentang sifat-sifat integral tentu dan teorema dasar kalkulus, atau supaya enak ini kita singkat TDK gitu aja ya, supaya nggak panjang-panjang ini. Untuk TDK sendiri itu ada dua. Nah, jadi ada TDK pertama, kemudian ada TDK kedua. Nah, nanti urut-urutan pembahasan materinya itu agak sedikit berbeda dengan apa yang ada di buku paket ya. Jadi kalau di video ini yang kita bahas dulu itu adalah justru TDK yang kedua ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan mempelajari sifat-sifat integral tentu, baru kita akan belajar tentang teorema dasar kalkulus atau TDK yang pertama. Nah, sekarang kita langsung menuju ke teorema dasar kalkulus yang kedua ya. Ini saya tampilkan juga teorema dasar kalkulus yang pertama. Inti dari teorema dasar kalkulus yang kedua atau TDK kedua ya, itu ada di kalimat yang terakhir ini. Jadi untuk semua X di dalam interval A sampai B, maka berlaku integral fx dx batas bawah A batas atas B itu sama dengan fb dikurangi fa. Nah, ini penting nih ya, coba adik perhatikan, kita pelan-pelan saja. Jadi fungsi yang diintegralkan itu simbolnya adalah f kecil ya. Kemudian fungsi hasil pengintegralannya itu disimbolkan sebagai f besar ya. Lalu ini ada batas bawah dan batas atas. Nah, itu dimasukkan ke sini nih, fb dikurangi fa. Atau jalan ceritanya itu seperti ini. Jadi kalau kita punya integral fx dx ya, ini adalah bentuk integral tak tentu ya kan, karena batas bawah dan batas atasnya tidak diketahui. Maka hasilnya itu adalah f besar ya kan, f besar fungsi x jangan lupa ditambahkan dengan c. Nah, ini adalah integral tak tentu. Sekarang bagaimana kalau misalkan batas bawahnya diketahui A, lalu batas atasnya diketahui B? Maka C-nya ini dihapus ya. Kemudian adik-adik tuliskan atau buat garis lurus seperti ini, lalu tuliskan di sini batas bawah A, batas atas B. Kemudian batas bawah dan batas atas ini kita masukkan ke dalam fx. Jadi x-nya nanti diganti dengan B dan diganti dengan A ya. Yang pertama adalah batas atasnya dulu, berarti fb. Kemudian hukumnya wajib di sini harus dikurangi ya. Ini harus minus nih. Dikurangi dengan fa. Jadi batas atas dimasukkan, batas bawah juga dimasukkan. Lalu tandanya harus minus gitu ya. Ini adalah inti dari TDK yang kedua. Nah, kenapa ini penting? Nah, jadi begini, kalau kita hubungkan dengan materi sebelumnya, yaitu integral Riemann, kita sudah tahu kalau ada soal misalkan integral fx dx batas bawah A, batas atas B, maka ini bisa kita hitung dengan mencari limit n mendekati tak hingga sigma fxi dikalikan dengan delta x untuk i sama dengan 1 sampai n. Yang mana kita tahu nanti langkah-langkahnya itu akan sangat panjang sekali ya kan. Ini sudah kita lakukan di latihan soal sebelumnya. Nah, dengan adanya teorema dasar kalkulus 2 ini, langkah-langkah yang panjang ini tidak perlu kita lakukan. Cukup kita cari integral dari fungsi fx, itu fungsi yang seperti apa ya, simbolnya di sini f besar ya. Lalu tinggal kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Dan jangan lupa di sini harus dikurangkan, selesai gitu ya, tanpa perlu repot-repot kita mencari limit jumlah Riemann untuk n mendekati tak hingga. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini supaya semakin paham, kita langsung saja menuju ke contoh soal 4.7. Nah, soalnya adalah tentukan integral x kuadrat dx batas bawah 1 batas atas 3 ya. Oke, di sini kita akan selesaikan dengan menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua. Alternatif penyelesaian, jadi diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat. Perhatikan, di sini f-nya menggunakan huruf kecil ya. Memiliki antiturunan yaitu sepertiga x pangkat 3, atau dapat ditulis, nah ini untuk gx ya, saya ganti aja supaya sinkron dengan apa yang barusan kita bahas. Ini saya ganti
dengan F besar ya, F kapital. Jadi Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3. Lalu ingat di sini ada istilah anti turunan. Jadi anti turunan itu merupakan kata lain dari integral ya. Jadi istilahnya integralnya X kuadrat itu ya sepertiga X pangkat 3 ini gitu ya. Lalu fungsi F itu kontinu pada semua titik di dalam interval 1 sampai 3. Maka nilainya A ya sama dengan 1 dan B sama dengan 3. Ya, ada istilah kontinu. Nah, gampangannya kontinu itu berarti nyambung. Ya, kurva Y sama dengan X kuadrat tidak putus alias nyambung pada semua titik di dalam interval 1 sampai 3. Ya, jelas ya, Dek ya. Kemudian jika kita substitusikan A sama dengan 1, B sama dengan 3 ke dalam fungsi Fx ya, berarti kita masukkan ke sini. X-nya nanti kita ganti dengan 1 dan 3. Maka kita peroleh yang pertama FA sama dengan F1 sama dengan sepertiga kali 1 pangkat 3, berarti sama dengan sepertiga ya. Lalu FB sama dengan F3 ya. Ini sama dengan sepertiga kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27. 27 kali sepertiga ya sama dengan 27 per 3. Nah, ingat pada teorema dasar kalkulus yang kedua ya, integral fx dx batas bawah A batas atas B itu sama dengan fb dikurangi fa. Lah di sini kan fb dan fa-nya sudah ketemu semuanya ya, fb-nya 27 per 3, fa-nya sepertiga, berarti ya tinggal dikurangkan aja nih. Jadi integral x kuadrat dx dari 1 sampai 3 sama dengan 27 per 3, ini adalah fb, dikurangi dengan sepertiga, ini adalah fa. Hasil akhirnya itu sama dengan 26 per 3 gitu. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Atau adik-adik bisa menuliskan seperti ini. Jadi kalau kita punya bentuk integral x kuadrat dx batas bawah 1, batas atas 3 ya, langsung aja tuliskan sama dengan cari dulu integral x kuadrat. Jadi kan integralnya x kuadrat tadi itu sama dengan sepertiga x pangkat 3 ya kan, menggunakan rumus integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 ya. Ini sudah kita bahas di awal-awal materi dulu ya. Oke, berarti sepertiga x pangkat 3 itu merupakan integral dari x kuadrat. Lalu di sini buat garis gitu ya. Kemudian tuliskan batas bawah 1, batas atasnya 3. Selanjutnya x sama dengan 3 dan 1 ini kita masukkan ke dalam fungsi sepertiga x pangkat 3. Berarti ini sama dengan sepertiga dikalikan 3 pangkat 3 ya. Kemudian ini harus dikurangkan dengan sepertiga kali 1 pangkat 3 gitu ya. 3 pangkat 3 27. Berarti 27 kali sepertiga sama dengan 27 per 3. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 1 kali sepertiga sama dengan sepertiga. Nah, 27 per 3 dikurangi sepertiga sama dengan 26 per 3. Loh kan sama ya. Nanti kita akan lebih banyak menggunakan cara seperti ini ya, Dek ya. Oke, sebelum kita lanjutkan dengan contoh 4.8 ya, kita akan belajar tentang sifat-sifat integral tentu. Kita mulai dengan sifat yang pertama, yaitu kalau di buku paket ini sifat 4.9. Jika fungsi f dapat diintegralkan pada interval tertutup yaitu dari A sampai B, maka berlaku integral fx dx nilainya sama dengan 0 ketika batas atas dan batas bawahnya itu sama. Ya, di sini kebetulan sama-sama disimbolkan sebagai A gitu ya. Nah, sifat 4.9 ini dapat kita pahami dengan mudah, dapat kita buktikan dengan mudah, yaitu menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua seperti yang barusan kita pelajari ya. Jadi begini, integral fx dx batas bawah A, kemudian ini batas atasnya juga sama dengan A ya. Menurut teorema dasar kalkulus yang kedua ya, bentuk integral tentu ini bisa kita tuliskan lagi menjadi fx ya. Perhatikan di sini f-nya kapital, lalu batas atasnya A, batas bawahnya juga sama dengan A. Selanjutnya batas bawah dan batas atas ini kita masukkan, kita substitusikan ke dalam fungsi fx ya.
Kita mulai dari batas atasnya dulu ya Dek ya. Berarti kita punya FA. Lalu ini kurangkan dengan, nah kebetulan karena batas bawahnya juga A, berarti ya dikurangkan juga dengan FA. Nah karena FA kan sama dengan FA yang di sini. Otomatis kalau kita mengurangkan dua bilangan yang sama, hasilnya itu ya sama dengan 0. Maka muncullah sifat 4.9 gitu ya. Jadi cara mudah mengingatnya adalah fungsinya sembarang kalau diintegralkan selama batas atas dan batas bawahnya itu sama, maka hasilnya itu akan sama dengan 0. Gitu aja ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan sifat 4.10. Jika fungsi f dapat diintegralkan pada interval tertutup yaitu dari A sampai B, maka berlaku integral fx dx batas bawah A batas atas B itu sama dengan negatif dari integral fx dx batas bawahnya B batas atasnya A. Coba Adik perhatikan. Jadi kalau batas bawah dan batas atasnya ini kita putar ya, kita tukar, maka nanti langsung aja munculkan tanda negatif ya, supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah ini juga bisa kita buktikan dengan mudah dengan menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua ya. Coba kita buktikan di bawah sini aja lah ya. Nah untuk ruas kiri ya, integral fx dx batas bawah A batas atas B, ini langsung aja bisa kita tulis begini kan, fb dikurangi dengan fa ya. Ini f nya menggunakan huruf kapital itu ya. Sedangkan yang di ruas kanan, nah ini kita ikuti aja ya, negatif. Lalu di sini ada integral fx dx batas bawahnya B batas atasnya A, maka ini negatif dalam kurung ya. Sekarang ini FA dikurangi dengan FB kan gitu ya. Lalu tanda minus ini kan bisa kita masukkan sifat distributif ini ya, berarti jadinya min FA ya kan. Kemudian ini min ketemu min jadinya plus nih, berarti plus FB ya. Kalau kita tata ini kan min FA plus FB itu ya sama aja dengan FB min FA. Loh, coba perhatikan. Ini kan ruas kiri FB min FA. Ya, ruas kanan ini juga FB min FA. Berarti terbukti ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya, kemudian cara mudah mengingatnya, pokoknya kalau ada integral sembarang fungsi, tapi ini fungsinya harus sama, gitu ya. Lalu batas bawah dan batas atasnya itu diputar ya, ditukar tempat, maka munculkan saja tanda negatif, gitu. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita ke sifat 4.11. Jika fungsi f dapat diintegralkan pada interval tertutup dari A sampai B, dan jika k adalah sembarang konstanta, maka integral k fx dx dari A sampai B itu akan sama dengan k kali integral fx dx dari A sampai B. Jadi istilahnya yang namanya konstanta ya itu bisa kita keluarkan dari dalam integral gitu ya. Oke, kita akan coba buktikan dengan menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua. Baik, saya tuliskan di atas inilah ya supaya cukup tempatnya. Jadi kalau kita punya integral k fx nih ya, saya kurung dari A sampai B, maka ini akan sama dengan k dikalikan fx ya. Sekarang f nya menggunakan huruf kapital, lalu batas bawah A batas atasnya sama dengan B. Nah, maka kalau kita masukkan ya batas bawah dan batas atas ini ke dalam fungsi fx, kita akan dapatkan k ya dikalikan dengan fb ya. Selalu yang dimasukkan itu adalah batas atasnya dulu ya, kemudian dikurangi dengan k dikalikan dengan fa ya. Coba ini saya beri garis pembatas dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya k ini kan bisa kita keluarkan. Berarti k dikalikan dalam kurung fb dikurangi fa ya. Lah fb dikurangi fa ini kan merupakan bentuk integral tentu ya, sebagai teorema dasar kalkulus yang kedua ya. Maka ini akan sama dengan k dikalikan integral dari fx dx batas bawah A batas atasnya sama dengan B. Tuh kan terbukti ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi dengan sifat 4.12, atau ini saya pisah-pisahkan aja ya supaya kita punya tempat untuk membuktikan. Jadi sifat 4.12, jika fungsi f dan g
dapat diintegralkan pada interval A sampai B, maka F plus G dapat diintegralkan juga pada interval A sampai B, sehingga berlaku integral Fx plus Gx dx dari A sampai B itu akan sama dengan integral Fx dx dari A sampai B ditambah integral Gx dx dari A sampai B. Jadi istilahnya masing-masing suku ini bisa kita integralkan satu persatu gitu ya. Nah, kita akan coba kembali buktikan dengan menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua, gitu ya. Baik, kalau kita punya bentuk integral fx ditambah gx dx gitu ya, nih dari A sampai B, maka ini akan sama dengan fx ditambah gx. Perhatikan. Di sini saya menggunakan huruf kapital ya. Lalu kita tuliskan lagi batas bawahnya A, batas atasnya adalah B. Nah, kemudian kita masukkan ya. Kita mulai dari selalu batas atasnya dulu yang dimasukkan ya. Berarti di sini FB ditambah GB. Nah, lalu ini harus dikurangi ya. Dikurangi FA ditambah GA kan gitu. Ya, batas atas dimasukkan, batas bawah dimasukkan. Ya, kemudian keduanya saling dikurangkan. Lalu ini akan sama dengan FB ditambah GB, ya minusnya itu kita kali masuk. Berarti dikurangi FA, ya. Kemudian ini dikurangi GA, ya. Coba kita tata. Berarti FB dikurangi FA ditambah GB dikurangi GA. Oke, kita tahu kalau FB dikurangi FA dapat kita tuliskan dalam bentuk integral, yaitu integral fx dx ya, batas bawahnya A, batas atasnya adalah B. Ya, ini adalah aplikasi dari teorema dasar kalkulus yang kedua ya. Ini F-nya F kecil. Lalu ditambah dengan integral Gx dx ya, batas bawah A, batas atasnya sama dengan B. Ini juga aplikasi dari TDK yang kedua ya. Berarti terbukti ya Dek ya. Jadi intinya kalau pada sifat 4.12 masing-masing suku ya ini bisa kita cari integralnya dulu, baru nanti kita gabungkan, baru kita jumlahkan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sifat 4.13 ya. Ini berkaitan dengan pengurangan dua fungsi. Jadi jika fungsi f dan g dapat diintegralkan pada interval a sampai b, maka nah ini keliru ketik ya Dek ya, f min g dapat diintegralkan juga pada interval a sampai b, sehingga berlaku seperti ini ya. Jadi prinsipnya adalah masing-masing suku itu kita integralkan, kemudian setelah ketemu baru kita kurangkan ya. Oke, kita akan coba buktikan dengan menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua. Berarti kita punya integral fx min gx dx dari A sampai B ya. Ini akan sama dengan fx dikurangi gx batas bawah A, batas atas B. Oke, langsung kita masukkan saja batas atasnya dulu ya. Berarti kita punya fb dikurangi dengan gb, lalu dikurangi dengan, nah sekarang batas bawahnya yang kita masukkan. Berarti FA ya dikurangi dengan GA. Nih, kan tandanya minus. Ya Dek ya, ini juga minus. Oke, selanjutnya minus di sini itu bisa kita kali masuk. Berarti kita punya FB min GB ya dikurangi dengan FA ditambah dengan GA. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian F dengan F, G dengan G itu tinggal kita tata ya, tinggal kita dekatkan. Maka kita punya FB dikurangi FA, lalu dikurangi GB ditambah GA kan gitu ya. Kemudian bentuk min GB plus GA ya, ini bisa kita ubah. Jadi ini saya tuliskan dulu FB dikurangi FA. Nah ini kita ubah, yaitu minusnya itu kita keluarkan ya. Berarti ini minus dalam kurung
GB ya, GB dikurangi dengan GA, kan gitu ya. Coba perhatikan, kalau minusnya ini saya kali masuk nih, berarti min GB kemudian min GA, akan kembali ke baris sebelumnya ya. Nah, kita tahu kalau FB min FA itu ya sama dengan integral Fx dx dari A sampai B ya. Sekali lagi ini adalah TDK yang kedua, kemudian dikurangi untuk GB min GA itu merupakan integral Gx dx dari A sampai B. Tuh kan terbukti ya. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan sifat 4.14. Jika fungsi f dapat diintegralkan pada interval tertutup yang memuat 3 buah bilangan yaitu A, B, dan C, maka nilainya tidak tergantung pada urutan A, B, dan C. Atau kalau kita punya integral fx dx dari A sampai B ya, itu akan sama dengan integral fx dx dari A sampai C lalu ditambah integral fx dx dari C sampai B. Perhatikan ya, batas bawahnya A, batas atasnya B. Kemudian di sini batas bawahnya A, yang paling ujung ya, di sini batas atasnya adalah B. Lalu batas bawah suku kedua ya, ini sama dengan batas atas suku sebelumnya. Nah, itu cirinya ya. Jadi ini tidak terbatas, hanya 2 suku ini aja ya. Coba kalau di sini kita punya integral fx dx ya, dari A taruhlah sampai D gitu aja supaya lebih mudah dalam membayangkan. Maka sesuai dengan sifat 4.14 ya, ini akan sama dengan integral fx dx dari A sampai B lalu ditambah integral fx dx dari B sampai C ya, ditambah integral fx dx nih dari C sampai E ya, nggak masalah ini. Kemudian ditambah integral fx dx dari E sampai D. Nah, ini sesuai dengan sifat 4.14 ya. Pokoknya batas bawahnya di sini A, ini suku pertama, lalu di suku yang terakhir nih batas atasnya sama dengan D. Ini kan sama ya. Kemudian perhatikan lagi ya, batas bawah suku kedua ini harus sama dengan batas atas suku sebelumnya. Batas bawah suku ketiga harus sama dengan batas atas suku sebelumnya. Batas bawah suku yang keempat itu harus sama dengan batas atas suku sebelumnya gitu ya. Jadi sekali lagi ini sesuai dengan sifat 4.14 ya. Oke, kita akan coba buktikan ya. Yang kita buktikan yang ini aja ya Dek ya, jangan yang ini nanti terlalu panjang. Nah, cara pembuktiannya kembali kita bisa menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua. Saya bersihkan dulu ya supaya tidak bingung. Nah, selanjutnya kita mulai dari ruas kanan ya. Nanti apakah ruas kanan ini sama dengan ruas kiri, kita akan coba lihat bersama-sama. Jadi ruas kanan saya tulis ulang ya. Kita punya integral fx dx dari A sampai C ditambah integral fx dx dari C sampai B ya, sesuai dengan teorema dasar kalkulus yang kedua ya, suku pertama. Integral fx dx dari A sampai C itu akan sama dengan fx batas bawah A batas atas C. Lalu suku yang kedua, integral fx dx dari C sampai B itu akan sama dengan fx batas bawahnya C batas atasnya adalah B ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ini. Yang pertama berarti kita punya FC dikurangi FA ya kan. Kemudian untuk suku yang kedua kita punya FB dikurangi dengan FC ya. FC dikurangi FC nih, perhatikan. Ini kan bisa kita coret ya, karena 0 saling menghilangkan. Maka ini tinggal kita tukar ya. Kita putar ini. FB dikurangi FA. Oke. Nah, kembali sesuai dengan teorema dasar kalkulus yang kedua. Bentuk FB min FA itu akan sama dengan integral fx dx
dari A sampai B, ya kan? Batas bawahnya A, kemudian batas atasnya sama dengan B, loh kan sama ya. Jadi ruas kanan sama dengan ruas kiri, berarti sifat 4.14 itu sudah terbukti gitu. Nah selanjutnya kita bisa kembali ke contoh soal 4.8 ya Dek ya. Tentukan integral dari 2x-1 dx, batas bawah 1, batas atas 5. Nah ini kalau kita cermati pada alternatif penyelesaian ya, sepertinya ini ada salah ketik, sebab yang ditanyakan itu adalah integral dari 2x-1 dx, sementara di sini yang dikerjakan, yang dibahas adalah integral 2x dx. Nah ini berarti keliru ya, karena keliru ya saya tutup aja ini gitu ya. Lalu ini ada petunjuk. Nah ini kalau kita baca ya, saya yakin dan percaya tentu adik-adik sudah hafal luar kepala ini. Jadi integral dari x pangkat n dx itu sama dengan, ini sama ya, 1/n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c ya, ditambahkan dengan c karena ini berkaitan dengan integral tak tentu ya, batas bawah dan batas atasnya itu tidak diketahui. Nah kita kembali ke contoh soal 4.8 ya. Di sini kita bisa menggunakan sifat-sifat pada integral tentu. Jadi ini kan ada dua suku ya, suku pertama dikurangkan dengan suku yang kedua, maka masing-masing suku ini bisa kita integralkan ya Dek ya, sehingga ini akan sama dengan integral 2x dx dikurangi integral 1 dx ya, batas bawah dan batas atasnya adalah 1 dan 5. Nah seperti ini. Lalu integral dari 2x dx, duanya itu bisa kita keluarkan ya, ini juga menggunakan sifat integral tentu. Jadi 2 dikalikan integral x dx, batas bawah 1, batas atas 5, dikurangi integral, kalau 1 kali dx itu ya dx ya, ini batas bawah 1, batas atasnya sama dengan 5 ya. Maka ini akan sama dengan 2 integral dari x itu adalah setengah x kuadrat ya. Lalu tuliskan di sini batas bawahnya 1, batas atasnya 5. Kemudian integral dari dx itu ya sama dengan x ya. Batas bawahnya 1, batas atasnya 5. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, kita lanjutkan di sini ya Dek ya. Berarti 2 dikalikan. Nah sekarang yang kita masukkan duluan itu adalah batas atasnya, ini 5. Berarti nanti kita akan punya setengah kali 5 kuadrat ya, lalu dikurangi dengan setengah kali 1 kuadrat, tutup kurung ya, lalu dikurangi dengan nih x ya, batas atasnya 5, batas bawahnya 1. Berarti ini dikurangi 5 min 1 kan gitu ya. 5 kuadrat itu 25 ya. 25 kali setengah ya berarti 25 per 2, atau 2 kali 25 per 2 dikurangi 1 kuadrat itu 1 ya, 1 kali setengah ya sama dengan setengah. Nah kemudian dikurangi dengan 5 min 1, 5 min 1 itu 4 ya. Coba kita lanjutkan di mana ini? Di atas ini aja lah ya. Oke, sama dengan 2 ya. Ini bisa kita kali masuk nih. Ya. 2 kali 25 per 2 itu kan sama dengan 25. Oke. Kemudian 2 kali setengah ya, itu akan sama dengan 1. Tapi di sini min 1 ya, karena kan tandanya negatif. Lalu ini kita kurangi dengan 4. 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Berarti nanti 24 dikurangi 4 itu sama dengan 20. Nah ini adalah hasil akhirnya ya. Jadi integral 2x-1 dx dari 1 sampai 5 adalah 20. Nah sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal 4.9 ya. Tentukan integral dari 5 min 2x plus 3x kuadrat dx, batas bawah 1, batas atasnya 4. Nah ini sudah ada alternatif penyelesaian. Untuk yang pertama kita memanfaatkan sifat 4.12 dan 4.13 ya pada integral tentu. Jadi prinsipnya masing-masing suku ini kita integralkan.
kalau tandanya ya tinggal ngikut aja ya. Berarti ini integral 5 dx ya kan, dikurangi integral 2x dx ditambah integral 3x kuadrat dx. Oke, selanjutnya kita gunakan sifat 4.11. Jadi yang namanya konstanta ini kan ada 5, kemudian 2, lalu 3 ya, ini bisa kita tarik keluar. Nah, 5 kita pindahkan sebelah kirinya integral, 2 kita pindahkan sebelah kirinya integral, demikian juga 3 ya, kita pindahkan di sebelah kirinya integral nih. Jadinya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya ini masing-masing tinggal kita cari anti turunannya ya, kita cari integralnya. Contoh, untuk integralnya dx itu ya sama dengan x ya kan, lalu integralnya x itu sama dengan setengah x kuadrat. Kemudian integralnya x kuadrat itu ya sama dengan sepertiga x pangkat 3 ya. Jadi kita menggunakan rumus yang ini tadi nih ya, paham ya Dek ya. Kemudian kalau di slide sebelumnya ya, di sini kita menggunakan garis lurus gitu kan, tuliskan batas bawah 1, batas atas 4. Tapi kalau di buku paket ini menggunakan kurung ya. Adik-adik bebas memilih ya, disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ya. Mau menggunakan kurung boleh sesuai dengan buku paket ya, atau mau menggunakan garis lurus seperti ini juga boleh ya, ini sesuai dengan selera aja. Nah, kita pakai garis lurus saja ya Dek ya. Oke, langkah selanjutnya ini kan ada 2 kali setengah, kemudian 3 kali sepertiga, berarti 2 dan setengah, 3 dan sepertiga, ini bisa kita coret ya. Maka nanti kita akan punya 5 kali x batas bawah 1 batas atas 4 dikurangi x kuadrat ya, batas bawah 1 batas atas 4 ditambah x pangkat 3 ya, batas bawah 1 batas atasnya 4. Nah, kemudian sesuai dengan teorema dasar kalkulus yang kedua, batas atas dan batas bawah ini tinggal kita masukkan satu persatu ya. Kita mulai dengan suku yang pertama, berarti 5, tulis ulang. Oke, kemudian 4 kita masukkan, lalu dikurangi 1 ya, batas atas dimasukkan dulu, baru batas bawah dimasukkan berikutnya ya. Kemudian kita kurangi dengan nih, 4 dimasukkan dulu, 4 kuadrat dikurangi dengan 1 kuadrat ya, atau dikurangi 1 ya, lalu ditambah ya, 4 masukkan dulu nih, 4 pangkat 3 dikurangi dengan 1 pangkat 3, atau saya tulis lengkap aja ya Dek ya, supaya enggak bingung ini. Nah, ini 1 kuadrat, yang di sini adalah 1 pangkat 3. Oke, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian ini 16 ya, 16 dikurangi 1 ini. Lalu 4 pangkat 3 itu 64 ya, berarti di sini 64 dikurangi 1. 5 kali 3 15 ya, dikurangi 16 min 1 berarti dikurangi 15. Ditambah 64 min 1 berarti 63. 15 dikurangi 15 habis ya, berarti 0. 0 ditambah 63 ya sama dengan 63. Nah, ini adalah penyelesaiannya ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan teorema dasar kalkulus yang pertama ya. Jadi inti dari teorema dasar kalkulus yang pertama itu adalah turunan dari integral sebuah fungsi merupakan fungsi itu sendiri ya. Jadi kalau di buku paket itu bisa kita baca pada kalimat yang terakhir ini. Jika fungsi f adalah fungsi yang didefinisikan oleh fx sama dengan integral fx dx, perhatikan f di sini adalah f kapital ya. Kemudian f yang diintegralkan kita menggunakan huruf kecil nih ya. Saya ulang ya. Jika fungsi f merupakan fungsi yang didefinisikan oleh fx sama dengan integral fx dx batas bawah a, kemudian batas atasnya sama dengan x, nah maka berlaku f aksen x itu sama dengan fx ya. Jadi f aksen x itu ya turunan dari fungsi fx, berarti ada fungsi diintegralkan kemudian diturunkan. Nah, maka akan kembali ke bentuk fungsi yang semula. Loh, ini kan sama ya. Makanya di sini saya katakan bahwa ini gampangannya, turunan dari integral sebuah fungsi
itu merupakan fungsi itu sendiri ya. Kemudian bentuk TDK yang pertama ini ya bisa kita ganti ini supaya nyambung dengan contoh soal yang akan segera kita bahas ya. Jadi d per dx integral ft dt batas bawah a batas atas x itu akan sama dengan fx nih ya. Jadi ada fungsi diintegralkan, kemudian hasil pengintegralannya tadi diturunkan. Nah, sehingga nanti akan kembali ke bentuk fungsi semula gitu. Atau secara umum ya Dek ya, TDK yang pertama itu seperti ini. Nah, mungkin ini kesannya agak sedikit rumit ini ya. Tapi coba perhatikan baik-baik. Jadi d per dx integral ft dt batas bawah hx batas atas gx ya. Prinsipnya adalah turunan ya dari integral sebuah fungsi itu merupakan fungsi itu sendiri. Berarti nanti hasilnya itu mengandung fungsi f kecil, ya kan? Tetapi kita masukkan di sini ada batas atas dan batas bawah. Nah, ini perhatikan. Jadi ada f gx ya, kemudian dikurangi f hx. Tapi jangan lupa ini kan masih harus diturunkan lagi. Jadi istilahnya ada turunan fungsi di dalamnya fungsi, atau kita kenal dengan aturan rantai pada turunan. Nah, makanya untuk f gx ini masih harus kita kalikan lagi dengan turunannya gx nih ya. Nih f gx dikalikan dengan g aksen x. Kemudian untuk f hx ini juga masih harus kita kalikan dengan turunannya fungsi hx nih ya. f hx dikalikan dengan h aksen x. Nah, jadi istilahnya ini adalah bentuk umum dari TDK yang pertama. Sementara bentuk yang sebelumnya ini merupakan salah satu bentuk khusus dari TDK yang pertama. Nah, mungkin timbul pertanyaan, apakah bentuk khusus ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan bentuk umum? Jelas jawabannya adalah sangat bisa. Oh ya, ini merupakan tambahan ya dari saya karena tidak ada di buku, tapi jangan di skip ini karena sangat penting sekali. Karena kan nanti soal-soalnya itu tidak terbatas batas bawahnya A dan batas atasnya X. Bisa jadi nanti ketemu dengan soal batas bawahnya misalkan X kuadrat, kemudian batas atasnya misalkan X pangkat 3. Nah, tidak bisa kita selesaikan dengan bentuk khusus seperti ini ya. Itu bisa kita selesaikan dengan bentuk umum dari TDK yang pertama gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba mengerjakan bentuk khusus dengan menggunakan bentuk umum. Ini saya tampilkan di slide berikutnya ya. Jadi saya punya bentuk khusus, kemudian bentuk umumnya saya tampilkan lagi. Baik, berarti kalau kita cermati ya Dek ya, A itu merupakan hx, oke, kemudian X itu merupakan gx, atau kalau kita balik ya, jadi gx ya, G fungsi X itu sama dengan X, lalu H fungsi X itu sama dengan A. Nah, ingat A itu kan konstanta ya, sembarang bilangan. Kemudian kalau kita cermati pada bentuk umum TDK yang pertama ya, ini akan sama dengan f gx kali g aksen x dikurangi f hx dikalikan dengan h aksen x. Berarti di sini kita butuh turunan pertama dari gx dan hx. Yuk coba kita turunkan ya. Berarti turunan pertama dari fungsi gx itu ya sama aja dengan turunannya x. Turunannya x ya sama dengan 1. Kan gitu ya. Kemudian turunan pertama dari fungsi hx ya, simbolnya h aksen x. Berarti sama aja dengan turunannya konstanta. Ingat, A itu adalah sembarang bilangan. Nah, turunan sembarang bilangan ya sama dengan 0. Oke. Nah, ini sudah lengkap, baru sekarang kita masukkan ya. F gx ya, kita ikuti aja. F dalam kurung gx ya. Gx-nya kan sama dengan x. Ya sudah, berarti di sini fx. Kemudian kita kalikan dengan G aksen X. G aksen X-nya tadi 1 ya. Lalu dikurangi dengan FHX. Berarti F dalam kurung HX-nya tadi adalah A ya. Berarti kita punya FA. Lalu kita kalikan dengan H aksen X. H aksen X-nya sama dengan 0. Berarti ini kali 0. Nah, coba FA kali 0. Ingat, 0 kali sembarang bilangan termasuk 0 kali FA. FA itu kan nanti menghasilkan bilangan tertentu kan. Nah, berarti 0 kali FA ya hasilnya pasti sama dengan 0. Kita coret aja. Kemudian
1 dikalikan dengan bilangan apapun ya sama dengan bilangan itu sendiri. Berarti termasuk 1 kali fx ya sama dengan fx ya. Berarti fx dikurangi 0 itu akan sama dengan fx. Loh kan sama ya. Nih kan sama. Jadi bentuk khusus itu selalu bisa kita selesaikan dengan bentuk umum dari TDK yang pertama. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal 4.6. Tentukan d per dx integral akar 2 plus t dt batas bawah 1 dan batas atasnya sama dengan x. Nah adik-adik, kalau kita cermati ya bentuk soal ini itu sama seperti bentuk khusus ya pada TDK pertama yang barusan kita bahas. Jadi untuk A nya sama dengan 1, kemudian untuk batas atasnya ini sudah sama ya, lalu untuk FT nya itu sama dengan akar 2 plus T. Nah, oh ya sebelum kita lanjutkan ya, jadi begini, dengan adanya TDK yang pertama ya, kalau kita ketemu dengan bentuk soal semacam ini, kita tidak perlu mengerjakan dalam 2 langkah. Nah, apa maksudnya? Jadi mestinya kalau kita ketemu dengan bentuk soal semacam ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari integral dari fungsi akar 2 plus T dt. Lalu kita masukkan batas atasnya X dan batas bawahnya 1. Kan gitu, itu langkah pertama ya. Nanti setelah ketemu baru kita turunkan, baru kita diferensialkan terhadap variabel X. Jadi total itu ada 2 langkah. Nah dengan adanya TDK yang pertama ya nanti langsung ketemu ini hasilnya ya. Coba kita baca alternatif penyelesaian. Jadi berdasarkan TDK yang pertama, fx sama dengan integral akar 2 plus t dt batas bawah 1 batas atasnya x nih ya. Ini disebut sebagai fx, f nya kapital ya karena fungsi hasil pengintegralan. Nah diperoleh bahwa fungsi ft ya sama dengan akar 2 plus T dan A sama dengan 1. Ft nya sama dengan akar 2 plus T, kemudian A nya sama dengan 1. Dari F aksen X sama dengan Fx ya, ini TDK pertama, maka D per dx ya, integral akar 2 plus T dt batas bawah 1 batas atas X, ya langsung aja ini sama dengan akar 2 ditambah X. Nah ini keliru ya, jadi ini salah ketik. Jadi hasil akhirnya itu adalah akar 2 plus X gitu. Nah sampai sini bisa dipahami ya dek ya. Atau sebenarnya singkatnya begini. Jadi akar 2 plus T itu kan FT ya dek ya. Ini saya tulis akar 2 plus T itu adalah FT. Nah berdasarkan TDK yang pertama ya, hasil D per dx integral FT dt batas bawah A batas atas X ya, A itu adalah sembarang bilangan, hasil akhirnya itu sama dengan fx. Ya sudah, kalau ft sama dengan akar 2 plus t, berarti nanti fx ya itu akan sama dengan akar 2 ditambah x. Selesai sudah gitu ya. Coba kita lanjutkan dengan contoh latihan soal terbimbing 4.11 ya supaya semakin paham. Ini kan setipe soalnya. Tentukan d per dx integral 4 plus t pangkat 6 dt batas bawahnya 0 batas atasnya x ya. Ini serupa dengan contoh soal 4.6. Berarti kan hasil akhirnya nanti sama dengan fx ya kan. Tadi a nya itu 0 ya, nih a nya itu 0, kemudian batas atasnya sama dengan x, berarti hasil akhirnya ini nanti pasti fx ya. Nah oleh karena ft itu sama dengan 4 ditambah t pangkat 6, maka fx ya itu akan sama dengan 4. Langsung aja ini t nya diganti dengan x ya, berarti 4 ditambah x pangkat 6. Selesai gitu ya. Atau kalau kita mengikuti apa yang ada di buku paket ya dek ya, coba kita selesaikan bersama ini. Alternatif penyelesaian berdasarkan teorema dasar kalkulus yang pertama ya. Fx nih, perhatikan f nya adalah f kapital, berarti hasil dari integral 4 plus t pangkat 6 dt ya, batas bawahnya 0 batas atasnya sama dengan x. Diperoleh bahwa ft itu sama dengan 4 ditambah t pangkat 6, kemudian a sama dengan 0 nih kan, a nya sama dengan 0.
dari f aksen x itu sama dengan fx loh, akhirnya kan bermuara di sini ya. Maka d per dx integral 4 plus t pangkat 6 dt batas bawah 0 batas atas x itu ya sama dengan fx ya. Fx ya berarti t-nya ini kita ganti dengan x kan gitu ya. Berarti ini 4 ditambah dengan x pangkat 6. Atau kita bisa menggunakan cara langsung seperti ini ya, dengan catatan adik-adik paham tentang TDK yang pertama. Nah, berarti sejauh ini kita sudah belajar tentang sifat-sifat integral tentu ya. Kemudian TDK yang pertama dan TDK yang kedua. Berarti sebenarnya materinya itu sudah selesai. Nah, berarti sekarang kita tinggal bahas saja latihan soal yang ada ya. Oke, yang pertama adalah latihan soal terbimbing 4.12. Tentukan panjang lintasan yang ditempuh oleh sebuah objek yang bergerak dengan kecepatan Vt sama dengan 5 min T cm per detik dari T sama dengan 0 sampai 5 detik. Nah, alternatif penyelesaian ya. Diketahui Vt sama dengan 5 min T ya, tinggal dimasuk-masukkan aja ini. Ditanyakan V saat T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5. Nah, ini keliru, mestinya yang ditanyakan itu bukan V melainkan S ya. Nih, tentukan panjang lintasan yang ditempuh oleh objek. Nah, panjang lintasan kalau di fisika itu simbolnya adalah S ya. Nah, tapi di jawabannya sudah benar ya. Jadi S itu sama dengan integral Vt dt batas bawahnya 0 batas atasnya 5 ya. Itu akan sama dengan integral 5 min T dt batas bawah 0 batas atasnya 5. Nah, di sini kita bisa menggunakan salah satu sifat pada integral tentu. Ini kan ada dua suku ya, berarti masing-masing suku ya ini tinggal kita integralkan saja ya. Berarti ini akan sama dengan integral 5 dt batas bawah 0 batas atas 5 dikurangi dengan integral T dt, ini batas bawahnya 0 batas atasnya 5. Yuk kita kerjakan. Integralnya 5 ya, ya sama dengan 5T. Nah, atau begini, 5-nya boleh kita keluarkan ya, kita tarik keluar, diletakkan di sebelah kirinya tanda integral. Nah, itu boleh ya. Nanti integralnya dt itu sama dengan T, berarti nanti hasilnya itu pasti 5T gitu ya. Lalu buat garis lurus, batas bawah 0 batas atas 5. Kemudian kita kurangi dengan integralnya T dt ya. Integralnya T itu kan setengah T kuadrat. Nah, lalu batas bawahnya 0 batas atasnya 5. Nah, tinggal kita substitusi ya, tinggal kita masukkan aja. Yang pertama 5T berarti 5 kali 5 dikurangi dengan 5 kali 0 ya. Selalu yang kita masukkan duluan itu adalah batas atasnya ya, baru batas bawahnya. Oke, kemudian untuk suku yang kedua berarti kita punya setengah. Oh ya, jangan lupa ini harus dikurung ya Dek ya. Setengah kali 5 kuadrat. Oke, lalu dikurangi setengah kali 0 kuadrat, tutup kurung. 5 kali 5 25 dikurangi 5 kali 0 berarti ya dikurangi 0 ya. Kemudian dikurangi dalam kurung nih, 5 kuadrat 25. Oke, 25 kali setengah berarti kan 25 per 2. Nah, dikurangi dengan setengah kali 0 kuadrat ya berarti dikurangi 0. Maka ini akan sama dengan 25 dikurangi 25 per 2 kan gitu. 25 dikurangi 0 ya sudahlah, 0-nya nggak usah dianggap kan gitu ya. 25 dikurangi 25 per 2 itu ya sama dengan 25 per 2 kan. 25 per 2 ditambah 25 per 2 kan 25. Berarti gampangannya kalau 25 dikurangi 25 per 2 ya sama dengan 25 per 2. Nah, 25 per 2 itu berapa? 25 per 2 itu sama dengan 12,5 ya. Sehingga panjang lintasannya adalah 12,5 cm ya. Gampang ya Dek ya. Jadi ini merupakan aplikasi integral pada soal-soal berkaitan dengan konsep fisika. Nah, ini mungkin perlu saya sampaikan juga ya supaya semakin paham. Jadi kalau kita bicara gerak ya, khususnya gerak lurus, nanti ada besaran yang disebut sebagai panjang lintasan atau posisi. Nah, simbolnya itu S.
Kemudian ada yang disebut sebagai kecepatan, ya simbolnya V. Lalu yang terakhir ada yang disebut sebagai percepatan. Nah, kalau diketahui fungsi posisi atau fungsi panjang lintasan, ini jelas fungsi waktu ya deh ya. Ditanyakan kecepatan berarti harus diturunkan. Nih, berarti V itu sama dengan ds per dt. Kemudian kalau diketahui fungsi kecepatan ditanyakan percepatan, maka harus diturunkan lagi nih. Jadi A itu sama dengan dv per dt. Nah, kalau yang diketahui fungsi S ditanyakan percepatan, ya gampang, berarti diturunkan 2 kali. Karena kalau diturunkan sekali hanya sampai di kecepatan, padahal yang ditanyakan percepatan. Ya, makanya harus diturunkan 2 kali gitu. Nah, sekarang kalau dibalik, diketahui fungsi percepatan ditanyakan fungsi kecepatan, ya berarti harus diapakan? Lawannya turunan itu kan integral. Nah, maka nanti V itu sama dengan integral A dt ya, dari T1 sampai T2 gitu. Demikian juga kalau diketahui fungsi kecepatan ditanyakan fungsi posisi, berarti nanti harus kita integralkan ya. S sama dengan integral V dt ya, batas bawah T1, batas atasnya adalah T2. Nah, di latihan soal terbimbing 4.12 itu yang ada di sini. Ya, jadi yang namanya S panjang lintasan atau posisi nanti bisa kita cari dengan menggunakan persamaan, yaitu S sama dengan integral V dt, batas bawahnya T1, batas atasnya T2, T1 sekian, T2 sekian ya. Bisa dipahami ya deh ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan latihan soal terbimbing 4.13. Tentukan integral 3 min 2x plus x kuadrat dx, batas bawah 0, batas atas 3. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat-sifat integral tentu ya deh ya. Yaitu ini masing-masing suku ya, kita integralkan. Kemudian nanti kita gabungkan menyesuaikan dengan tanda yang diketahui di soal. Oke, kita langsung aja ya. Jadi kita punya integral dari 0 sampai 3. Saya pakai warna biru aja lah ya. Integral dari 0 sampai 3 untuk fungsi 3 min 2x plus x kuadrat dx, ini kurang ya, sama dengan integral 3 dx dikurangi integral 2x dx ditambah integral x kuadrat. Nah, tinggal kita tulis ulang nih ya. Batas bawahnya 0, batas atasnya 3. Nah, seperti ini. Lalu 3 kemudian 2 itu kan konstanta. Nah, sesuai dengan salah satu sifat pada integral tentu, yang namanya konstanta ini bisa kita tarik keluar ya, bisa kita letakkan di sebelah kirinya integral. Maka ini akan sama dengan ya 3 dikali integral dx dikurangi 2 kali integral x dx ya, ditambah integral x kuadrat dx. Batas bawahnya 0, batas atasnya 3 ya. Oh ya, ini untuk sifat 4 titik berapa nanti silahkan dicari sendiri ya. Nah, kita langsung kerjakan aja ini. Jadi integralnya dx itu ya sama dengan x, maka kita tulis 3 kali x batas bawah 0, batas atas 3 dikurangi 2 kali integralnya x dx itu sama dengan berapa? Setengah x kuadrat ya. Di sini ada 2 kali setengah, berarti ya langsung aja ini kita coret 2-nya ya. Nah, berarti kita punya min x kuadrat batas bawah 0, batas atasnya 3 ditambah integralnya x kuadrat dx, berarti ini sepertiga x pangkat 3 ya, dari 0 sampai 3. Nah, langsung kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. 3 kali 3 dikurangi 3 kali 0 ya, ini untuk suku yang pertama. Kemudian untuk suku yang kedua, ini kan ada min x kuadrat, berarti ini min dalam kurung. Nah, sekarang 3 kita masukkan ya, 3 kuadrat dikurangi 0 kuadrat, lalu ditambah sepertiga. Sekarang yang kita masukkan 3 ya, berarti ini sepertiga kali 3 pangkat 3 dikurangi sepertiga, yang kita masukkan sekarang 0 ya, kali 0 pangkat 3. Sepertiga kali 0 pangkat 3 ini jelas 0, kita coret aja.
Lalu 3 kali 0 ini juga sama dengan 0. 0 kuadrat ini juga sama dengan 0 ya. Nah selanjutnya 3 kali 3 itu 9 dikurangi dengan 9 ya, ini 3 kuadrat. Lalu ditambah sepertiga kali 3 pangkat 3, berarti 3 nya dicoret, ini jadi pangkat 2 kan gitu ya. 3 pangkat 2 ya sama dengan 9, tadi plus ya tandanya ya. Nah ini plus 9, 9 dikurang 9 0, 0 ditambah 9 ya sama dengan 9. Nah ini jawabannya ya, gampang ya, ini sama dengan 9. Oke, kita lanjutkan dengan latihan soal terbimbing 4.14. Tentukan integral x kuadrat kali dalam kurung x pangkat 3 plus 1 dx dari x sama dengan 0 sampai 2. Alternatif penyelesaian. Mari mengingat kembali pada submateri integral tak tentu. Ingat, integral tak tentu itu berarti batas bawah dan batas atasnya itu tidak diketahui atau enggak ada gitu ya. Coba kita lanjutkan. Ini saya tampilkan lagi soalnya. Ayo mengingat kembali sifat 6. Aturan integrasi substitusi. Oh jadi begini, rupanya kalau di buku paket ya dek ya, kalau ketemu dengan bentuk soal semacam ini itu dikerjakan dengan menggunakan aturan integrasi substitusi. Nah kalau menurut saya ini kelamaan ya, lebih baik kalau x kuadrat ini kita kali masuk aja. Nah itu akan jauh lebih mudah ya, dan tentunya lebih cepat. Oke, mungkin ini saya ganti aja. Nah ini saya tutup ya, saya hilangkan. Kita akan coba kerjakan dengan menggunakan cara yang lain. Berarti integral x kuadrat kali x pangkat 3 plus 1 dx dari 0 sampai 2. Nah itu sama dengan integral x kuadratnya kita kali masuk ya. Ini kita kali masuk seperti ini. Nah ini akan sama dengan integral x pangkat 5 ditambah x kuadrat dx dari 0 sampai 2. Kemudian ini masing-masing suku kita integralkan ya, sama seperti yang tadi. Integral x pangkat 5 dx ditambah integral x kuadrat dx dari 0 sampai 2 dari 0 sampai 2. Nah kalau kayak gini kan cepat ya. Integralnya x pangkat 5 ya 1/6 kali x pangkat 6. Batas bawah 0, batas atasnya 2, ditambah integralnya x kuadrat dx berarti 1/3 x pangkat 3, batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Oke, kita masukkan ya. Jadi 1/6 kali 2 pangkat 6 dikurangi 1/6 kali 0 pangkat 6 ditambah 1/3 kali 2 pangkat 3 dikurangi 1/3 kali 0 pangkat 3 ya. 1/3 kali 0 pangkat 3 itu 0. 1/6 kali 0 pangkat 6 ya sama dengan 0. Berarti kita punya 1/6 kali 2 pangkat 6 ditambah 1/3 kali 2 pangkat 3. Nah 2 pangkat 6 itu kan sama dengan 64, berarti ini 64/6. Kemudian 2 pangkat 3 itu 8, maka ini ditambah 8/3 ya. 6 dan 3, maka kalau disamakan penyebutnya ya kita gunakan KPK dari 6 dan 3 itu berapa? 6 ya. Maka ini 64 ditambah 6 bagi 3 2, 2 kali 8 16. 64 ditambah 16 itu sama dengan 80 ya, 80/6. Kalau disederhanakan berarti atas bawah kita bagi 2, atasnya 40, bawahnya 3. Nah ini jawabannya ya. Jadi integral dari x kuadrat kali x pangkat 3 plus 1 dx dari 0 sampai 2 ini sama dengan 40/3. Nah sekarang kita lanjutkan lagi dengan contoh soal 4.10. Hitunglah luas bidang datar yang dibatasi oleh grafik y sama dengan x pangkat 3 min 4x dan sumbu x. Nah ini sudah ada alternatif penyelesaian. Marilah kita amati grafik fungsi y sama dengan x pangkat 3 min 4x ya. Itu ada di gambar 4.9. Nah di sini kita perlu mencari batas-batasnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencari titik potong kurva terhadap sumbu x ya, dengan cara mensubstitusikan y sama dengan 0. Nah
kenapa sih kok kita harus mencari batas-batasnya terlebih dahulu, yaitu dengan mencari titik potong kurva dengan sumbu X. Kenapa kok harus seperti itu? Nah, karena kita ingat bahwa yang namanya luas bidang datar yang dibatasi oleh kurva itu kan bisa kita selesaikan dengan menggunakan integral, ya, atau secara umum bisa kita tuliskan luas sama dengan integral fx dx, batas bawahnya sekian, batas atasnya sekian. Nah, jadi tujuan kita untuk mencari batas-batasnya terlebih dahulu itu ya ini, untuk menentukan nanti batas bawahnya berapa dan batas atasnya itu berapa gitu. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Y sama dengan X pangkat 3 min 4X nih, tinggal tulis ulang. Kemudian Y nya kan kita buat sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X pangkat 3 min 4X. Nah adik-adik, kalau kita cermati ya, ini kan pangkatnya 3. Nah mestinya nanti penyelesaiannya itu juga ada 3. Jadi X1 sama dengan sekian, X2 sama dengan sekian, dan X3 sama dengan sekian. Nah sepertinya di buku paket ini kurang ini ya, mestinya kurang 1 ini. Nah atau kalau kita lihat di gambar 4.9 ya, sebenarnya di sini sudah langsung ketahuan bahwa nilai X-nya itu kurang 1. Jadi yang pertama itu X sama dengan min 2, ini sudah benar. Lalu X sama dengan 2, ya ini juga sudah benar. Nah kurang 1 lagi, yaitu X sama dengan 0. Atau gini aja ya, supaya enak dipakai belajar, nah kita akan hitung ulang ya dek ya. Jadi kan 0 itu sama dengan X pangkat 3 dikurangi 4X nih. Selanjutnya X nya bisa kita keluarkan, berarti X kali dalam kurung X kuadrat dikurangi 4 ya, ini dikurangi 4. Nanti kalau X ini kita kali masuk ya, akan kembali ke bentuk sebelumnya, ke bentuk semula. Oke. Selanjutnya X kuadrat min 4 itu kan sama aja dengan X kuadrat min 2 kuadrat. Berarti kita ingat bentuk aljabar A kuadrat min B kuadrat ya. A kuadrat min B kuadrat itu kan A min B kali A plus B. Berarti kalau kita punya X kuadrat min 4 bisa kita jabarkan menjadi X min 2 kali X plus 2 ya. Sampai sini bisa dipahami ya dek ya. Sehingga nilai X yang memenuhi yang pertama nih, X1 sama dengan 0 nih kan. Jadi kalau X1 atau X ini kita buat sama dengan 0 kali bilangan berapapun kan hasilnya ya sama dengan 0. Itulah kenapa X1 nya sama dengan 0. Kemudian bagaimana dengan X2 nya? Nah X2 nya itu sembunyi di sini ya. Jadi sekarang kita geser, X min 2 kita buat bernilai sama dengan 0. Prinsipnya sama. Kalau sampai X min 2 ini 0 ya, tidak peduli X nya berapa, X plus 2 nya berapa, pokoknya 0 kali berapa ya sama dengan 0 gitu ya. Nah sekalian aja, berarti nanti X3 nya sembunyi di X plus 2 ya. Nih berarti X plus 2 sama dengan 0. Nah tinggal kita selesaikan ya. Nah kita kembali ke sini, X min 2 sama dengan 0 berarti nilai X yang memenuhi adalah 2. Dengan kata lain X2 nya sama dengan 2. Oke, kemudian X plus 2 sama dengan 0, maka nilai X yang memenuhi ya sama dengan min 2. Dengan kata lain X3 nya sama dengan min 2 gitu ya. Oh ya, untuk mendapatkan 2 dan min 2 ini kan sudah tahu kan ya. Jadi kalau min 2 pindah ke kanan jadinya plus 2 gitu. Lalu kalau plus 2 pindah ke kanan jadinya min 2 ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah sehingga nilai X yang memenuhi itu ada 3 ya, yaitu 0, 2, dan min 2. Nah seperti ini caranya ya. Nah jika dilihat pada grafik di atas, maka terdapat 2 daerah, yaitu dari subinterval min 2 sampai 0 nih, min 2 sampai 0. Ternyata daerahnya itu ada di atas sumbu X nih ya. Dan pada subinterval 0 sampai 2 ternyata daerah bidang datarnya itu berada di bawahnya sumbu X. Ini keliru ini ya, mestinya bukan Y tetapi yang benar itu X. Oke saya ulang, jadi pada subinterval min 2 sampai 0 daerah bidang datarnya itu ada di atasnya sumbu X. Maka nanti kalau kita gunakan integral ya, nanti kita tuliskan begini, integral fx dx
batas bawahnya min 2, batas atasnya adalah 0. Ya kan, ini ujung kiri, ini ujung kanan. Lah nanti hasilnya itu pasti bertanda positif. Ya. Nanti tinggal diganti aja fx-nya itu ya x pangkat 3 min 4x ini kan gitu. Hasilnya saya jamin pasti positif. Namun untuk daerah bidang datar yang kedua, yaitu dari subinterval 0 sampai 2. Ya, 0 sampai 2. Lah nanti hasilnya itu pasti negatif ini. Ya. Jadi ini integral 0 sampai 2 fx dx. Hasilnya itu pasti bertanda negatif. Nah, yang namanya luas itu kan tidak mungkin bertanda negatif. Jadi ya, tidak ada ceritanya luas itu negatif, pasti positif. Berarti negatif ini harus kita paksa menjadi positif. Nah, bagaimana caranya? Ya gampang. Nanti tinggal kita munculkan tanda negatif, ya, negatif integral fx dx dari 0 sampai 2. Negatif ketemu negatif atau negatif kali negatif, hasil akhirnya di sini pasti positif. Gitu. Baru nanti kita jumlahkan dengan luas daerah pada subinterval sebelumnya. Ya. Itu adalah jalan berpikirnya, logik berpikirnya seperti itu. Oke. Nah, itulah kenapa kalau kita ketemu dengan bentuk soal semacam ini, yaitu menghitung luas bidang datar yang dibatasi oleh kurva, maka usahakan gambarkan dulu kurvanya seperti apa. Ya, supaya tahu nanti luas daerahnya itu bagaimana posisinya, apakah ada yang di bawah sumbu X ataukah seluruhnya ya ada di atasnya sumbu X. Kalau seluruhnya ada di atasnya sumbu X sih enak ya, tapi kalau ada sebagian ya luas daerah yang berada di bawahnya sumbu X, maka itu harus kita kalikan dengan min 1. Gitu ya Dek ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan sifat 4.14 diperoleh bahwa integral x pangkat 3 min 4x dx dari min 2 sampai 2 itu akan sama dengan, ya, ini adalah untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva yang terletak di atasnya sumbu x, yaitu dari min 2 sampai 0 nih. Nih kan, dari min 2 sampai 0. Loh kan sama, ya. Fx-nya tinggal diganti dengan fungsi yang diketahui di soal. Kemudian kita tambahkan dengan negatif, ya, dari integral x pangkat 3 min 4x dx dari x sama dengan 0 sampai 2. Nih, dari x sama dengan 0 sampai 2 ini diberi tanda negatif depannya sini. Oke, saya pikir ke bawahnya ini sama ya, sama seperti soal-soal yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi nanti hasil akhirnya itu adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva terhadap sumbu X sama dengan 8. Oke, baik, kita lanjutkan sekarang dengan latihan soal terbimbing 4.15. Hitunglah luas bidang datar yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan 2X min X pangkat 3 dan sumbu X ya. Ini setipe dengan soal sebelumnya, alternatif penyelesaian. Kita gambarkan dulu grafik Y sama dengan 2X min X pangkat 3 pada koordinat kartesius ya. Ini sudah saya coba gambar, tetapi di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra ya Dek ya. Nah, supaya gambarnya bagus. Oke, kita kembali ke slide sebelumnya. Sebelum menggambar grafik tersebut, kita perlu menentukan batas-batasnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencari titik potong sumbu X dengan mensubstitusikan Y sama dengan 0 pada persamaan Y sama dengan 2X min X pangkat 3 ya, persis sama seperti latihan soal sebelumnya ya, sehingga diperoleh bahwa 2X min X pangkat 3 sama dengan 0. Yuk kita hitung aja sama-sama ya. Jadi 2X min X pangkat 3 sama dengan 0. Berarti kan X-nya kita keluarkan nih. Berarti X kali dalam kurung 2 min X kuadrat ya, sama dengan 0. Kemudian di sini ada bentuk 2 min X kuadrat. Nah, 2 sendiri itu kan bisa kita tuliskan menjadi akar 2 kuadrat ya. Akar 2 kuadrat itu kan 2. Coba supaya nggak bingung gini aja lah. X dikalikan dalam kurung akar 2 kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, bentuk akar 2 kuadrat dikurangi X kuadrat ya,
Ini bisa kita jabarkan yaitu dengan menggunakan bentuk aljabar A kuadrat min B kuadrat. Ya kan, sama seperti yang tadi. Jadi X kita kalikan dengan akar 2 min X, dikalikan lagi dengan akar 2 plus X, ya, sama dengan 0. Nah, sehingga nanti X1 nya sama dengan 0. Oke, ini sudah beres. Kemudian untuk X2 nya berarti kan akar 2 min X ini kita buat bernilai sama dengan 0. Oke, min X nya pindah ke kanan, berarti akar 2 sama dengan X, sehingga X sama dengan akar 2. Selanjutnya ini adalah X2 ya. Untuk X3 berarti ya akar 2 ditambah X sama dengan 0. Maka X sama dengan, nah ini akar 2 pindah ke kanan, jadinya min akar 2. Ini sudah ketemu ya. Jadi X1 nya itu sama dengan 0, kemudian X2 nya sama dengan akar 2, lalu X3 nya sama dengan min akar 2. Tinggal kita tulis ini ya. Jadi nilai X1 sama dengan 0, nilainya X2 sama dengan akar 2, nilainya X3 sama dengan minus akar 2 ya. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa akar 2 itu adalah 1,4142 sekian-sekian ya. Silakan boleh di kalkulator. Nah, akar 2 pasti hasilnya adalah sekitar 1,4 sekian-sekian. Ini kalau kita cermati di grafik ya, ini sudah cocok ini. Nah, ini kan minus 1,4 sekian-sekian gitu kan. Nih. Kemudian ini 0. Lalu yang di sini plus 1,41 sekian-sekian ya. Jadi ini adalah min akar 2, kemudian ini 0, lalu yang di sini adalah plus akar 2. Nah, selanjutnya jika dilihat pada grafik yang telah kita gambar ya, terdapat dua daerah, atau saya tampilkan aja ini grafiknya ya. Nah, jadi ada dua daerah, ada yang di atasnya sumbu X dan ada yang di bawahnya sumbu X. Jadi untuk daerah yang pertama yaitu dari interval 0 sampai akar 2. 0 sampai dengan akar 2 berada di atasnya sumbu X nih yang saya arsir. Maka nanti ini luasnya pasti positif ya. Kalau kita integralkan itu pasti hasilnya adalah positif. Kemudian daerah yang kedua ya. Daerah yang kedua yaitu dari interval min akar 2 sampai 0. Min akar 2 sampai 0 berada di bawahnya sumbu X nih yang saya arsir. Nanti kalau kita integralkan ya dari interval min akar 2 sampai 0, hasilnya itu pasti negatif. Nah, padahal kalau kita bicara luas kan tidak ada luas negatif, maka langsung aja di kirinya integral ya pada interval min akar 2 sampai 0 ya, itu kita beri tanda negatif juga. Jadi supaya apa? Supaya negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif gitu ya. Oke, berarti di sini berdasarkan sifat 4.14 ya. Maka diperoleh integral 2x min x pangkat 3 dx dari interval min akar 2 sampai plus akar 2. Ini bisa kita pecah ya. Sama dengan integral dalam kurung 2x min x pangkat 3 dx untuk interval 0 sampai dengan akar 2. Lalu di sini minus ya. Integral ini sama 2x min x pangkat 3 dx untuk intervalnya adalah dari min akar 2 sampai dengan 0. Nah, selanjutnya tinggal kita cari ya integralnya ya. Integralnya 2x itu sama dengan 2/2 x kuadrat. Kemudian integralnya x pangkat 3 itu sama dengan 1/4 x pangkat 4. Batas bawah 0, batas atasnya sama dengan akar 2. Lalu dikurangi, nah ini tinggal tulis ulang ya, 2/2 x kuadrat dikurangi 1/4 x pangkat 4, batas bawah 0, batas bawahnya minus akar 2 ini ya, ini kan minus akar 2, kemudian batas atasnya adalah 0. Jadi mungkin saya ulangi lagi ya. Kalau daerahnya terletak di atasnya sumbu X, ya sudah, tulis apa adanya ya. Di depannya tanda integral itu berarti plus nih. Kemudian kalau daerahnya berada di bawahnya sumbu X, maka
di sebelah kirinya integral itu harus kita beri tanda minus. Supaya apa? Supaya nanti minus ketemu minus ya. Jadi integral 2x min x pangkat 3 dx dari min akar 2 sampai 0. Dari min akar 2 sampai 0. Nanti kalau dihitung itu hasilnya pasti minus. Lah karena di sini sudah ada minus, berarti kan minus ketemu minus. Sehingga nanti hasilnya akan plus gitu ya. Karena kalau kita bicara luas tidak boleh ada luas negatif ya. Jelas jadi ya. Oke. Di sini ada 2/2. Nah, ini kan bisa kita coret ya. Ini juga bisa kita coret. Maka tinggal kita masukkan saja batas atas dan batas bawahnya. Yang pertama akar 2 yang kita masukkan. Berarti di sini kita punya akar 2 kuadrat dikurangi 1/4 dikalikan dengan akar 2 pangkat 4, ya kan? Selanjutnya batas bawahnya yang kita masukkan. Berarti ini min ya dalam kurung 0 kuadrat dikurangi 1/4 kali 0 pangkat 4 tutup kurung. Oke, sekarang kita geser ke suku yang kedua dan ini satu kesatuan ya, ini satu kesatuan. Maka di sini minus. Nah, kita harus pakai tanda kurung ini ya. Kita masukkan batas atasnya yaitu 0. Berarti kita punya 0 kuadrat dikurangi 1/4 kali 0 pangkat 4. Lalu ini dikurangi dengan, nah sekarang batas bawahnya yang kita masukkan yaitu min akar 2 gitu ya. Berarti kita punya min akar 2 kuadrat dikurangi 1/4 kali min akar 2 pangkat 4 ya. Ini tutup kurung nih. Kemudian jangan lupa dikurungi lagi. Nah nih ya kan harus sepasang nih. Oke, selanjutnya kita bisa hitung ya. Akar 2 kuadrat sama dengan 2. Kemudian akar 2 pangkat 4 itu sama dengan 4. Gitu ya. Jadi akar 2 kali akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2 itu kan 2. Berarti ini 2 dikalikan dengan akar 2 kali akar 2 juga sama dengan 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4 gitu ya. Maka di sini kita punya min 1/4 kali 4 ya. Lalu dikurangi dengan 0. Ini kan 0 semuanya ini. 0 kuadrat yuk 0, 1/4 kali 0 pangkat 4 yuk 0. Kemudian dikurangi dalam kurung. Ini sama ya. Jadi 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Kemudian dikurangi lagi dengan nih minus akar 2 kuadrat. Berarti kan min akar 2 kali min akar 2. Itu ya sama dengan plus 2. Ya, negatif kali negatif hasilnya positif. Lalu di sini kita punya min 1/4. Nah, min akar 2 pangkat 4 hasilnya itu ya sama dengan 4. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya 4 dengan 1/4 ini kan bisa dicoret ya. Kemudian ini juga bisa dicoret. Maka kita punya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 1 dikurangi 0 ya sama dengan 1. Lalu dikurangi dalam kurung ya. 0 dikurangi 2 min 1 ya. 1/4 kali 4 kan 1. 2 min 1 itu sama dengan 1. Berarti kita punya 0 dikurangi 1. Maka ini akan sama dengan 1 dikurangi min 1. Nah ini ya. Jadi aslinya itu integral dari min akar 2 sampai 0 itu hasilnya adalah min 1. Berhubung di sebelah kirinya integral itu kita beri tanda minus ya, berarti minus ketemu minus hasilnya plus gitu ya. Oke, 1 plus 1. Nah ini 1 plus 1 sama dengan 2. Nah ini adalah jawabannya. Nah sekarang kita ke latihan soal terbimbing 4.16 ya. Ini masih setipe dengan soal sebelumnya. Hitunglah luas bidang datar yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X pangkat 3 min 9X dan sumbu X. Alternatif penyelesaian. Kita gambarkan grafik Y sama dengan X pangkat 3 min 9X pada koordinat kartesius. Kita cari batas-batasnya terlebih dahulu dengan cara mencari titik potong ya, titik potong kurva terhadap sumbu X dengan cara mensubstitusikan Y sama dengan 0 ya. Berarti kita punya 0 sama dengan X pangkat 3 ya dikurangi dengan 9X. 0 sama dengan, nah ini X nya kita keluarkan. Oke,
berarti X dikalikan dengan dalam kurung X kuadrat dikurangi dengan 9. Lalu bentuk X kuadrat min 9 itu kan bisa kita tuliskan menjadi X min 3 kali X plus 3 ya. Jadi ini X min 3 dikalikan dengan X plus 3. Ingat, X kuadrat min 9 itu kan sama aja dengan X kuadrat min 3 kuadrat. Nah, kembali kita ketemu dengan bentuk aljabar dengan pola A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat ya sekali lagi sama dengan A min B kali A plus B gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan untuk X1 yang menyebabkan ini sama dengan 0, berarti X1 nya ya sama dengan 0 gitu kan. Lalu untuk X2, nah berarti X min 3 ini kita buat nilainya sama dengan 0. Maka X sama dengan 3 ini yang memenuhi. Berarti ini X1, yang di sini X2. Kurang satu lagi ya. Di sini kita punya X plus 3. Nah, X plus 3 ini juga kita buat sama dengan 0. Maka nanti sekalian aja di sini X3 itu sama dengan negatif 3. Ya, berarti nilai X yang memenuhi yang pertama adalah 0, kemudian 3, lalu negatif 3 ya. Nah, kebetulan juga di sini untuk grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 9X ya, ini sudah saya plot dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini ya. Jadi ada 3 titik potong kurva terhadap sumbu X di koordinat min 3,0 ya, kemudian di 0,0, lalu di 3,0. Loh kan sama ya, cocok ini ya. Nih, di 0,0, kemudian di 3,0, lalu di min 3,0. Karena kan ordinatnya atau Y-nya itu kita buat bernilai sama dengan 0 untuk mencari titik potong kurva terhadap sumbu X gitu. Nah, selanjutnya ya, jika dilihat pada grafik yang telah kita gambar ya, terdapat 2 daerah ya, ini sama ini. Jadi ada daerah yang terletak di atasnya sumbu X yang saya arsir ya, yaitu dari interval min akar 3 sampai 0. Kemudian ada daerah yang terletak di bawahnya sumbu X, yaitu dari interval 0 sampai 3. Nanti yang berada di bawahnya sumbu X ya, integralnya itu di sebelah kirinya kita beri tanda negatif ya, supaya apa? Supaya nanti hasilnya positif. Sementara yang sudah berada di atasnya sumbu X ya, di sini tandanya adalah positif. Atau kalau kita letakkan di suku pertama, tidak perlu kita munculkan tandanya ya, persis sama seperti contoh soal sebelumnya. Oke, berarti kita langsung ke sini aja lah ya. Nah, ini saya ganti ya Dek ya. Jadi kalau di buku paket ya, di sini tertulis integral titik-titik, ini titik-titik. Di sini soalnya itu 2x min x pangkat 3. Nah, nih di buku paket ya. Padahal yang benar itu kan ini x pangkat 3 min 9x gitu ya. Oh ya, ini sebelum kita lanjutkan, kita isi dulu. Berarti ini jika dilihat pada grafik yang telah kita gambar, terdapat 2 daerah, yaitu dari interval berapa tadi? Min 3 sampai dengan 0 ya. Berada di atas sumbu X, dan pada interval 0 sampai dengan plus 3 berada di bawahnya sumbu X. Berdasarkan sifat 4.14 maka diperoleh integral x pangkat 3 min 9x dx ya, dari interval min 3 sampai dengan 3. Nah, ini kita pecah ya, sama persis seperti yang di soal sebelumnya tadi ya. Berarti kita punya integral x pangkat 3 min 9x dx. Nah, ini kita kurung aja supaya nggak bingung ya. Ini dari interval min 3 sampai 0. Di sebelah kirinya integral ini positif ya. Boleh dimunculkan, boleh enggak nih tanda positifnya. Kemudian ya pada interval yang kedua, nah ini harus diberi tanda negatif ya. Jadi integral dari 0 sampai dengan 3 untuk fungsi x pangkat 3 min 9x dx. Oke, tinggal kita hitung satu persatu ya. Integralnya x pangkat 3 itu 1/4 kali x pangkat 4. Kemudian integralnya min 9x itu 9/2 x kuadrat. Batas bawahnya 3, batas atasnya 0. Lalu dikurangi, ini tinggal tulis ulang ya.
1/4 X pangkat 4, kemudian dikurangi 9/2 X kuadrat, batas bawah 0, batas atas 3. Lalu kita masukkan ya batas atasnya dulu. Nih berarti 1/4 kali 0 pangkat 4 dikurangi 9/2 kali 0 kuadrat. Kemudian dikurangi dalam kurung. Nah, kita masukkan batas bawahnya. Di sini kita punya min 3 pangkat 4. Nah, ini kita langsung aja ya supaya cepat ini. Ini sebenarnya durasinya sudah terlalu panjang sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, min 3 pangkat 4 itu sama dengan 81 ya. Kemudian dikurangi 9/2, min 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, tutup kurung. Oke, kita geser ke suku berikutnya yang di sini. Oleh karena ini satu kesatuan, ya berarti kita pakai kurung ya. Kita punya 1/4 dikalikan dengan, kita masukkan batas atasnya dulu. 3 pangkat 4 itu 81. Lalu dikurangi 9/2 dikalikan dengan 3 kuadrat ya. Berarti dikali 9. Lalu kita kurangkan dengan 1/4 kali 0 ya, dikurangi 9/2 kali 0, tutup kurung. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi yang ini tadi adalah batas bawahnya yang kita masukkan. Nah, sekarang tinggal kita hitung lagi nih. Yang jelas ini 0 ya, dicoret aja. Kemudian ini juga 0, ini juga 0. Oke. Nah, maka ini akan sama dengan minus dalam kurung 81/4 dikurangi 81/2 ya, tutup kurung, dikurangi dalam kurung 81/4 dikurangi 81/2 ya. Minusnya kita masukkan, berarti kita punya min 81/4 plus 81/2 min 81/4 plus 81/2. Nah, coba perhatikan. Di sini ada 81/2 ditambah 81/2. Maka akan sama dengan berapa? 162/2 ya. Kemudian di sini kita punya min 81/4 min 81/4. Berarti ini akan sama dengan min 162/4. Nah, tinggal disamakan penyebutnya. 2 dengan 4 berarti penyebutnya 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Selanjutnya, nah tuliskan gini aja, 2 kali 162 ya kan. Jadi kan kalau kita menyamakan penyebut, kita mengurangkan pecahan ya. Ini KPK nya 4 dibagi 2 dikalikan dengan pembilangnya. Nah, tuliskan apa adanya gini aja ya. Kemudian ini 4 dibagi 4 1 kali 162 ya sama dengan 162. Di sini minus ya. Nah, ini 162 nya bisa kita keluarkan, berarti 162 kali dalam kurung 2 min 1. Loh kan lumayan ini ya. 2 min 1 itu sama dengan 1. Nah, 1 kali 162 ya sama dengan 162. Ya, kita lanjutkan di sini aja. Nah, ini sama dengan 162/4. Kalau 160 dibagi 4 itu kan 40. Ya. Berarti kalau 162 dibagi 4 ya berarti 42/4 atau 40/4. 40 setengah ya, 41/2. Nah, ini adalah luas daerahnya yang ditanyakan. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di pembahasan materi berikutnya. Terima kasih.